Halo, Assalamualaikum. Saya Indah Permatasari dari PGM 3 semester 5 dari UINSU. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pengembangan program pembelajaran. Apa sih itu program pengembangan pembelajaran? Pembelajaran merupakan salah satu bentuk program karena pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan yang matang dan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai orang, baik guru maupun siswa. Memiliki keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lainnya, yaitu untuk mencapai kompetensi bidang studi yang pada akhirnya untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan serta berlangsung dalam organisasi. Agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu kiranya dibuat suatu program pembelajaran. Program pembelajaran yang biasa disebut juga dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan panduan bagi guru yang dibuat oleh guru untuk pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Program pembelajaran ini dibuat oleh guru dan tidak selamanya bisa efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, agar program pembelajaran yang telah dibuat yang memiliki kelemahan tidak terjadi lagi pada program pembelajaran berikutnya, maka perlu diadakan evaluasi program pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pengembangan program pembelajaran, yang pertama ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi lingkungan fisik, sekolah, dan kelas, di mana peserta didik menghabiskan waktunya dalam belajar di sekolah. Iklim belajar merujuk pada situasi dan kondisi yang dirasakan peserta didik saat belajar, relasi, dan berinteraksi dengan peserta didik. Peserta didik lainnya pun maupun gurunya di dalam pembelajaran, guru harus memberikan respon kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka supaya kebutuhan mereka dalam belajar terpenuhi. Guru perlu memiliki koneksi dengan peserta didiknya sehingga ia dapat mengenali profil peserta didik yang diajarnya, baik dalam hal kesiapan mereka dalam menerima pelajaran, minat apa yang dimiliki peserta didiknya untuk dapat dengan mudah menerima pelajaran, dan bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Prinsip ini mengharuskan guru memperhatikan kenyamanan dan keamanan para peserta didik di kelasnya. Visi kelas perlu ditata dengan baik sesuai dengan kebutuhan pelajaran. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas. Di dalam kurikulum yang berkualitas tentu saja harus memiliki tujuan yang jelas sehingga guru dapat tahu apa yang akan dituju di akhir pembelajaran. Di samping itu, fokus guru dalam mengajar adalah pada pengertian peserta didik, bukan pada apa materi yang dihafalkan mereka. Yang terpenting adalah pemahaman terhadap materi pelajaran yang ada di benak peserta didik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya. Kurikulum haruslah membawa peserta didik kepada pengertian yang tepat tentang materi yang diajarkan, bukan kepada seberapa banyaknya peserta didik. Di dalam kurikulum juga tergambarkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui tugas-tugas yang diberikan dan asesmen yang dikerjakan oleh peserta didik. Kurikulum juga seharusnya bersifat teaching up, yang artinya tidak ada satupun peserta didik yang tertinggal atau berhenti dalam pengajaran. Asesmen berkelanjutan. Asesmen pertama yang dilakukan oleh guru adalah asesmen di awal pelajaran sebelum membahas suatu topik pelajaran. Fungsi dari asesmen awal adalah mengetahui sampai sejauh mana peserta didik memahami bahan ataupun materi pelajaran yang akan dipelajari dan juga mengukur sejauh mana kesiapan ataupun kedekatan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Jadi, kesiapan belajar yang dimaksud lebih mengacu pada pengetahuan awal atau pre-knowledge para peserta didik, bukan pada kecerdasan intelektual mereka. Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk asesmen awal ini adalah dengan meminta peserta didik mengisi lembar jawaban di kolom No. Guru menanyakan hal-hal yang telah diketahui peserta didik tentang materi yang akan dibahas. Kemudian yang B adalah brainstorming. Brainstorming dengan peserta didik sebelum memulai pelajaran untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Keempat adalah kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Guru yang baik adalah guru yang dapat mengelola kelasnya dengan baik.
Kepemimpinan di sini diartikan bagaimana guru dapat memimpin peserta didiknya agar dapat mengikuti pembelajaran dengan situasi yang kondusif melalui kesepakatan kelas yang ditetapkan bersama. Sedangkan rutinitas di kelas mengacu pada keterampilan guru dalam mengelola ataupun mengatur kelasnya dengan baik melalui prosedur ataupun rutinitas di kelas yang dijalankan peserta didik setiap hari sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada metode pengembangan program pembelajaran. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah langkah pertama dalam pengembangan program pembelajaran dan tujuan utamanya untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, kurikulum, serta lingkungan pendidikan. Hal ini membantu guru merancang pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Dan selanjutnya ada perancangan tujuan pembelajaran. Setelah kebutuhan siswa teridentifikasi, guru harus merancang tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan ini harus memenuhi kriteria SMART goals ataupun specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi fokus yang dapat diukur dan dicapai oleh siswa. Selanjutnya ada pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi ajar. Pemilihan strategi yang tepat sangat penting karena berbeda berdasarkan jenis materi, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran. Beberapa strategi pembelajaran populer yaitu A. Diskusi berkelompok. Diskusi ini membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Kemudian yang B ada simulasi. Simulasi di sini menggunakan situasi ataupun peristiwa tiruan untuk melatih keterampilan tertentu. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa belajar melalui pengerjaan proyek yang menuntut mereka untuk menetapkan konsep yang sudah dipelajarkan. Selanjutnya yang B, ada pengembangan materi ajar. Materi ajar harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Guru perlu memastikan bahwa materi yang disajikan dapat mendukung siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang harus diperhatikan yaitu A. Sumber daya untuk pengembangan materi ajar, dan B. Ada buku ajar, C. Video pembelajaran, D. Ada materi digital, dan terakhir ada alat peraga. Alat peraga di sini merupakan alat bantu visual seperti poster, diagram, atau model fisik yang digunakan untuk menjelaskan materi secara langsung. Kemudian yang terakhir ada penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi digunakan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Ada dua jenis utama penilaian, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Contohnya adalah kuis, tugas harian, ataupun diskusi kelas. Dan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran seperti ujian akhir ataupun penilaian proyek besar untuk mengukur keberhasilan pembelajaran secara berkeseluruhan. Implementasi program pembelajaran. Implementasi program pembelajaran yang pertama itu ada penyusunan silabus. Silabus merupakan panduan umum dalam penyusunan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang berisi tujuan, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar lainnya. Adapun komponen-komponen pengembangan silabus terdiri dari identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Adapun langkah-langkah penyusunan silabus sebagai berikut. Yang pertama, ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, ada mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kesuksesan yang terjadi dalam proses pembelajaran ditentukan dengan strategi dan metode yang diterapkan oleh guru pada saat melakukan pengajaran dalam proses pembelajaran. Guru perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam bidang ilmu yang dimiliki untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Yang ketiga, ada penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah
suatu alat yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan isi pelajaran atau materi pelajaran dari guru kepada siswa agar siswa mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Media pembelajaran tidak hanya berupa alat fisik seperti buku, papan tulis, ataupun proyektor, tetapi juga bisa berupa teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran, video interaktif, ataupun platform online. Media ini berfungsi untuk memperjelas penyampaian informasi, meningkatkan daya tarik materi, serta memudahkan siswa dalam memahami konsep yang sulit. Terakhir adalah evaluasi keberhasilan implementasi program. Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dengan proses pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.